Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 9A, B, dan tahfiz ya. Mudah-mudahan ananda sekalian sehat ya, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anandaku sekalian ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan ridhonya jualah kita bisa berkumpul ya, atau bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya, menjelang siang. Dan ananda ini selalu sehat-sehat ya, ya. Salam serta salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi hambanya atau pengikutnya yang selalu beriman kepadanya ya. Oke, anandaku sekalian ya, dalam kesempatan pagi hari ini ya, Bapak ingin menjelaskan tentang permainan bola kecil, yaitu permainan tenis meja ya. Tapi sebelumnya itu ananda harus ketahui ya, ananda harus tahu bahwa dalam pembelajaran via streaming ini banyak sekali di kelas 9 itu yang memang kurang sekali ya, kurang sekali perhatiannya dalam pembelajaran online ya. Itu dilihat dari pada saat live streaming ya. Jadi saya harapkan kepada ananda, kalaupun ananda ini lihat video saya sekarang ya, lihat pembelajaran saya sekarang, ananda bisa mengingatkan kembali kepada teman-teman ananda atau diri ananda bahwa sangat pentingnya itu mengikuti live streaming dan ya, apalagi ananda itu harus wajib ya, harus wajib mencantumkan nama dan kelas pada kolom komentar live YouTube ya. Jadi itu yang ananda harus perhatikan, karena ananda juga itu sudah kelas 9 lah ya. Sisa beberapa bulan lagi ananda itu sudah tamat dan sudah meninggalkan sekolah kita ini ya. Jadi ananda itu harus fokus ya dalam pembelajarannya. Jadi ini sudah menit-menit terakhir ya untuk ananda di kelas 9 ya. Bagaimana ananda itu proses penyelesaian ya. Jadi untuk ananda kelas 9 ya, jangan terlalu banyak mainnya ya, karena ya ini kalian sudah di penghujung ya, penghujung pembelajaran ya. Oke, anandaku sekalian ya, jadi pada kesempatan hari ini Bapak ingin menjelaskan ya, Bapak ingin menjelaskan bagaimana permainan bola kecil ya. Jadi meskipun itu, jadi saya lihat karena memang di sini di ruang multimedianya ini, jadi mungkin di situ ditambah ya waktu berawalnya itu permainan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin nanti akan saya rubah setelah pembelajaran ini, karena memang tadi apakah di sini di ruang multimedia 8 ini di 9 maksud saya, file atau wallpaper itu belum berubah ya, belum bisa di save ya. Jadi mungkin ada sedikit kenapa di judulnya di awal atau gambarnya itu bahasa Indonesia, sedangkan mata pelajaran yang diajarkan itu adalah PJOK ya. Jadi nanti Bapak rubah setelah pembelajaran hari ini. Oke, anak-anakku sekalian ya, dalam kesempatan hari ini Bapak ingin memaparkan materi tentang permainan bola kecil, yaitu permainan tenis meja ya. Ya, seperti di biasanya kompetisi dasar, bagaimana ananda itu mampu memahami atau mempraktekkan variasi kombinasi gerak spesifik dalam permainan bola kecil, sederhana ataupun tradisional.
Ya. Yang kedua, yang selanjutnya bagaimana peserta didik dapat mengetahui, menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan permainan tenis meja. Ya. Konsep pembahasan ada tenis meja dapat dimainkan dengan mudah ya. Jadi permainan tenis meja ini adalah permainan di kalangan masyarakat Indonesia, menjadi salah satu olahraga yang sangat populer diperlombakan, apalagi diperlombakan itu mulai dari acara 17 Agustus ya sampai perhelatan Olimpiade ya. Nah, diantaranya tenis meja atau pengukur ya, dan juga bola tenis ya. Jadi di Indonesia sendiri juga dikenal sebagai nama pingpong atau bola pingpong ya, atau permainan pingpong ya. Oke, dalam kesempatan hari ini ya, Bapak ingin menjelaskan bagaimana atau 3 inti bahasa bagaimana permainan tenis meja. Yang pertama, 1, bagaimana cara memegang bat. Yang kedua, teknik servis bagaimana ya. Yang ketiga, bagaimana peraturan-peraturan tentang tenis meja. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, anak-anak ini harus mengetahui ya bagaimana cara memegang bat, cara teknik servis, dan peraturan tenis meja. Oke, anak-anakku sekalian ya. Jadi anak-anakku perlu ketahui bahwa permainan tenis meja ini sudah dikenal sejak abad ke-19 ya. Ya. Jadi ketika itu tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong ya. Ya, atau gosima atau wiffwolf ya. Jadi nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan Inggris ya, Jacques and Son, menjadikannya merek dagang ya. Jadi pada tahun 1901 Jacques and Son ya menjadikan merek pada sebuah olahraga pingpong ini pada tahun 1901. Jadi mulai diperdagangkan mereknya ini, permainan atau olahraga pingpong atau tenis meja. Terus pada tahun yang sama ya, AC Godet membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik pada papan kayu permukaannya yang sudah dihaluskan. Jadi dulu itu bat itu belum ada lapisan karet ya. Nah, jadi cuma sebatas memainkan dengan papan kayu. Nah, terus di Inggris ya, jadi setelah itu di Inggris mendirikan Table Tennis Association atau TTA. Jadi pada tahun 1921 diikuti berdirinya International Table Tennis Federation atau ITTF. Jadi ITTF itu adalah induk olahraga dunia tenis meja ya pada tahun 1926 ya. Jadi ITTF itu adalah induk olahraga tenis meja dunia ya. Setelah itu ada USA Table atau USAT ya pada tahun 1933. Jadi kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Ini keadaan maksudnya kejuaraan pertama ya di Inggris antara negara-negara Britania ya yang ada di negara Inggris atau sekitarnya. Bagaimana di Indonesia ya? Di Indonesia sendiri olahraga ini pertama kali dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ya. Jadi PON pertama di Solo tahun 1948. Nah, itu olahraga tenis meja itu atau permainan tenis meja itu mulai diperlombakan di Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo ya. Jadi sedangkan di tingkat dunia atau setingkat dengan Olimpiade ya, Olimpiade itu adalah pekan olahraga yang dihelat paling tinggi ya tingkat dunia dia perhelatan negara antara negara-negara yang ada di dunia ya. Jadi olahraga tenis meja itu mulai diperlombakan di level Olimpiade itu pada tahun 1988 ya. Jadi nanti 40 tahun kemudian baru resmi tenis meja ini diperlombakan di Olimpiade ya, di perhelatan atau hajat terbesar di dunia, di mana itu tuan rumahnya adalah
Seoul ya, atau Korea Selatan ya. Oke anak-anakku sekalian ya, anak-anak juga perlu ketahui bahwa tenis meja dalam arti kata atau pingpong adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal ya, atau ada dua orang secara berpasangan atau disebut juga ganda yang berlawanan ya. Di Republik Rakyat Cina sendiri atau Tiongkok ya, nama resmi olahraga ini adalah bola pingpong. Jadi pingpong itu asalnya itu dari Tionghoa atau Tiongkok ya. Ya, di kota Pinyin ya. Nah, jadi permainan ini menggunakan raket yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet yang biasa disebut bat ya, yang biasa kita pegang atau biasa kita lihat itu adalah bat ya. Raketnya itu disebut adalah bat ya. Nama raketnya itu adalah bat. Jadi sebuah bola pingpong dan lapangan permainan yang berbentuk meja ya. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada induk olahraga tenis meja, yaitu adalah PTMSI. Jadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Dan kalau di dunia adalah ITTF, International Table Tennis Federation. Jadi ketika ada nanti soal sebutkan induk olahraga Indonesia dan dunia, Anda bisa jawab. Ada, kalau di Indonesia adalah PTMSI, kalau di dunia ada ITTF. Ya. Oke. Jadi yang anggotanya mencapai, jadi dulu itu anggotanya sudah waktu Indonesia mendirikan induk olahraga tenis meja di Indonesia, itu masuk ke keanggotaan ITTF itu adalah baru mencapai 140 negara ya. Dan PTMSI tercatat sebagai anggota ITTF sejak tahun 1961. Jadi pada tahun 1906 140 negara itu sudah bergabung di ITTF. Jadi Federasi Tenis Meja Internasional atau ITTF adalah induk organisasi internasional olahraga tenis meja. Organisasi ini diakui oleh Komite Olahraga Internasional atau IOC. Jadi IOC ini, organisasi ini bermarkas di Lausanne, Swiss. Jadi semua olahraga yang sudah bergabung ya atau diakui oleh IOC ya, International Olahraga Komite ya, Komite Olahraga Internasional. Ketika semua olahraga sudah diakui oleh IOC, itu olahraga itu sudah berhak diperlombakan dalam seluruh cabang atau turnamen olahraga, baik itu di PON, di Asian Games, di SEA Games, bahkan di Olimpiade itu sudah bisa diperlombakan ketika sudah diakui oleh Komite Olahraga atau Komite Olimpiade Internasional. Jadi hingga tahun 2015 organisasi ini terdiri dari 218 anggota ya. Jadi tahun 61 masih 140 anggota. Nah, masuk ke tahun 2015 ya, semakin bertambah negara-negara yang berada dalam naungan ITTF itu sejumlah 218 anggota atau negara ya. Ya. Jadi ITTF ini didirikan pada tahun 1926. Nah, negara terdirinya itu adalah Austria, Cekoslovakia, Denmark, Inggris, Jerman, Hungaria, India, Swedia, dan Wales. Oke, anak-anakku sekalian ya. Anak-anak juga perlu ketahui bahwa dalam permainan tenis meja ya, ada kita kenal namanya lapangan ya. Lapangan tenis meja itu berbentuk meja ya, memiliki kaki di bawah ya, sama kayak meja makan ya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu panjang dan lebarnya. Jadi ukuran meja digunakan dalam permainan tenis meja memiliki ukuran panjang meja adalah 274 cm ya. Sedangkan lebar meja adalah 152,5 cm. Tinggi meja dari lantai 76 cm. Tebal garis sisi adalah 2 cm. Jadi tebal garis sisi yang putih itu garis putih yang berada di sisi meja itu adalah ketebalannya atau diameternya atau lebarnya itu 2 cm. Luas meja 4,178 meter persegi ya.
Jadi inilah bentuk ukuran lapangan tenis meja. Jadi Ananda yang memang masih awam, yang belum familiar tentang tenis meja, bisa lihat dulu. Ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh lapangan atau lapangan tenis meja atau meja dalam permainan tenis meja. Yang kedua, Ananda juga harus ketahui ada namanya net. Tidak hanya di bulu tangkis, bola voli, ada namanya net. Jadi di tenis meja juga ada namanya net, ya. Net ini adalah perantara, ya, maksudnya antara pemain lawan yang satu dengan yang lainnya. Pemisah ya, pemisah antara lapangan satu dan lapangan lain. Ya. Ya. Jadi tidak seperti halnya meja. Jadi net juga ini memiliki standar ya. Jadi memiliki standar, ya. Yang pertama, bagaimana perangkat net terdiri dari net, perpanjangannya dengan 2 tiang penyangga termasuk 2 penjepit yang diletakkan di meja. Jadi penjepit itu yang diputar di arah bawah. Terus net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada ujung tiang setinggi 15,25 cm. Net memiliki ukuran panjang 183 cm, lebar atau tinggi 15,25. Jadi tinggi net atau lebar net itu 15,25 cm dan luas 0,279075 meter persegi. Dasar net sepanjang lebar meja harus rapat dengan permukaan meja, dan perpanjangan ujung net harus serapat mungkin dengan tiang penyangga. Kenapa harus rapat ya? Kenapa harus rapat dengan permukaan meja dan harus serapat mungkin dengan tiang netnya? Agar bola yang kita pukul ya tidak bisa dilalui oleh celah-celah. Makanya net itu harus rapat di permukaan meja ya. Nah, itu. Jadi itu standarnya ya, standarisasi net tenis meja itu adalah net itu harus rapat di permukaan meja. Beda kalau bola voli dan bulu tangkis, net itu tidak rapat di permukaan lapangan ya. Jadi kalau tenis meja, net itu harus rapat di permukaan lapangan atau permukaan meja. Oke, bola tenis meja ya. Jadi bola tenis meja juga ini memiliki standar tersendiri ya. Jadi bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa ya. Jadi bukan terbuat dari plastik ya. Jadi bola tenis meja itu bahannya itu tersendiri, dia terbuat dari selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Jadi jika bola ini dijatuhkan atau dijatuhkan dari ketinggian atau dilentingkan dari ketinggian 30 cm kurang lebih ya, nah, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23 sampai 26 cm ya. Itu juga menjadi standarisasi ya, standarisasi untuk melakukan pengecekan atau melihat kembali apakah memang bola ini layak untuk dipakai atau tidak ya. Oke. Jadi pada umumnya Ananda sekalian, jadi bola pingpong berwarna putih atau orange. Jadi bola pingpong tidak serta-merta dia berwarna kuning ya. Dia bisa saja berwarna putih atau berwarna orange. Jadi dua warna itu ya, bola putih dan warna orange. Jadi pada bola terdapat tanda bintang 1, 2 dan 3 ya. Jadi yang menunjukkan kualitas bola. Jadi tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi yang biasanya digunakan dalam turnamen resmi. Jadi kualitas bola itu dilihat dari bintangnya. Jadi ketika dia memiliki bintang 3 ya, itu bisa menandakan kualitas bola itu sangat tinggi. Jadi setiap semakin banyak bintangnya itu semakin bagus ya. Tapi biasanya bola itu dipakai adalah bintang 3 ya. Oke, anak-anakku sekalian ya. Dari dua pembahasan tadi ya, dari dua pembahasan dalam materi ini yang akan saya jelaskan, yang pertama itu tadi memang cara memegang bat. Ya, tadi itu adalah bagaimana saya menyampaikan bagaimana itu teknik permainan tenis meja. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam permainan tenis meja. Selanjutnya saya akan langsung bahas ke topik pembahasan ya. Intinya ya, inti dari pembahasan ini adalah Ananda itu harus tahu bagaimana cara memegang bat. Ya. Meskipun Ananda tidak pernah memainkan mungkin,
ya, atau cuma bisa melihat temannya main, atau cuma bisa menyaksikan di televisi ya. Setidaknya Anda bisa mengetahui, oh begini ya, begini pada saat kita bermain tenis meja. Oh ini ternyata ada ilmu ya. Jadi ada ilmu yang Anda di rumah bisa bisa dapatkan ya, dalam meskipun tidak bermain tenis meja tapi bisa melihat materinya. Setidaknya Anda bisa mengetahui meskipun satu saja ilmu yang Anda tahu, ternyata tenis meja itu menggunakan bat, bolanya itu terbuat dari selulosa. Itu kan sebenarnya ilmu juga ya, ilmu yang ada meskipun yang Anda dapatkan meskipun itu sedikit ya. Oke, teknik memegang bat ini dalam tenis meja atau grip terdiri dua macam. Yang pertama second hand grip, bagaimana memegang bat seperti pegangan jabat tangan. Yang kedua bagaimana pen holder grip ya. Jadi pen holder grip ini bagaimana pegangan sama ya, kayak kita memegang pena ya, pena dengan erat ya. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana second hand grip dan pen holder grip ya. Oke, second hand grip atau pegangan jabat tangan ya. Jadi second hand grip ini atau dalam bahasa Indonesia berjabat tangan adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang berjabat tangan dengan orang lain ya. Jadi perhatikan ya, dengan menggunakan teknik ini maka kedua sisi bat dapat digunakan saat bermain, entah menggunakan forehand ataupun backhand. Entah kita memukul menggunakan misalnya lapisan karet hitam, kita bisa menggunakan lapisan karet merah. Nah, dengan grip ini seorang pemain dapat melakukan forehand stroke atau backhand stroke tanpa merubah grip pegangan ya. Jadi dia bisa backhand, dia bisa forehand tanpa merubah pegangan ya. Pegangan ini paling baik untuk bermain baik jauh dari meja. Jadi pegangan ini memang pegangan ini paling baik untuk bermain ketika kita jauh berada atau jarak kita jauh dari meja ya. Jadi sebagian besar negara khusus di Eropa ini memang banyak menggunakan teknik second hand grip. Ini sangat populer di negara-negara Eropa. Ya. Oke, perhatikan gambarnya. Ini adalah bagaimana cara melakukan teknik second hand grip. Saya sandingkan dengan gambar supaya juga Anda bisa ketahui ya. Ya, bagaimana posisi telunjuk itu cuma sendiri berada di belakang ya. Oke. Jadi bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk ya. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat. Jadi bat ini adalah bagaimana kita untuk memperkuat pukulan backhand, putaran bagian atas bat menjauh dari Anda ya. Jadi ini pukulan second hand grip ini bisa kita lakukan ketika kita mau memperkuat pukulan backhandnya. Jadi second hand grip ini ketika kita pegang erat bisa menciptakan pukulan atau tenaga dari hasil pukulan backhand ya. Oke, yang kedua anak-anakku sekalian ada namanya pen holder grip ya. Jadi pen holder grip ini atau memegang pena adalah teknik menggunakan bat seakan-akan sedang mencengkram tangkai pena. Sama halnya kalau kita memegang pulpen ya. Jadi pukulan backhand sangat cepat dan mudah menggunakan pergelangan tangan. Jadi memang keunggulan dari pen holder grip ini, kita bisa menggunakan dengan leluasa pergelangan tangan ya pada setiap khususnya saat melakukan servis. Nah, pen holder grip ini sendiri ya memiliki kekurangan ya. Misalnya dari teknik ini adalah hanya bisa digunakan untuk sisi bat saja saat bermain. Jadi cuma pada saat pen holder grip ini cuma satu sisi saja yang bisa kita gunakan. Kalau kita menggunakan pada saat pukulan pertama sisi merah terus yang kita gunakan saat bermain. Jadi di Asia second hand grip ya sangat populer dibandingkan pen holder grip. Jadi di Asia sendiri ya, di benua Asia itu lebih banyak atau lebih populer menggunakan second hand grip dibandingkan pen holder grip. Jadi pen holder grip ini jarang digunakan oleh pemain-pemain Asia karena biasanya menggunakan teknik second hand grip. Oke.
Memang ini pen holder grip ini memang sangat susah, memang butuh keahlian khusus ketika ingin menggunakan atau memegang cara pen holder grip. Nah, ini adalah cara memegang pen holder grip ya. Coba nandaku perhatikan ya, kalian baca ya. Bagaimana cara memegang bat dengan pen holder grip, jari telunjuk dan jari ibu jari ya, sangat rekat ya, memegang ya batang dari bat atau pegangan dari bat. Jari kelingking, jari manis dan jari tengah itu berada di belakang. Jadi otomatis pada saat memegang pen holder grip ini cuma sisi merah saja. Kalau di gambar ini adalah sisi merah ya, sisi merah saja yang bisa dia gunakan. Ya. Yang kedua, anak-anakku sekalian ya, ada namanya teknik servis ya. Jadi setelah tadi ya, ada namanya bagaimana cara memegang bat, yang kedua ada namanya teknik servis. Jadi servis ini adalah salah satu teknik yang cukup terbilang sulit untuk dipelajari. Nah, yaitu servis merupakan salah satu teknik pukulan pertama untuk melakukan permainan. Entah itu di bulu tangkis juga ada namanya teknik servis. Jadi servis itu tidak akan, maksudnya permainan tidak akan dimulai jika pemain tidak melakukan servis. Begitupun di tenis meja, ya. Jadi tenis meja ini adalah bagaimana tenis servis pada saat di tenis meja ini adalah bagaimana cara untuk memulai sebuah permainan. Ya. Jika teknik yang dilakukan salah, kemungkinan besar Anda bisa mengalami kekalahan. Karena ketika kita salah melakukan servis, akan poin untuk lawan ya, atau skor untuk lawan. Selain itu, teknik yang satu ini juga wajib dipelajari jika Anda sering melakukan pertandingan tenis meja. Atau misalnya ketika Anda itu di dekat rumahnya ada lapangan tenis meja, Anda juga harus tahu bagaimana mempelajari teknik servis dengan benar. Ya, dalam tenis meja sekarang ya, dalam permainan tenis meja ya, teknik servis itu dibagi menjadi dua. Ada namanya teknik servis forehand dan ada namanya teknik servis backhand. Dalam kesempatan ini Bapak akan jelaskan bagaimana teknik servis forehand ya. Jadi untuk melakukan teknik servis yang satu ini ada sebaiknya perhatikan tips berikut. Jadi adalah tips ya anak-anakku sekalian. Jadi seperti di gambar ini adalah di gambar samping adalah bagaimana salah seorang pemain akan melakukan servis forehand. Ya. Yang pertama, badan dalam posisi tegak ya, dengan kedua kaki selebar bahu dan lutut dalam posisi ditekuk ya, ditekuk ke bawah. Terus yang kedua, tangan kiri memegang bola, memegang bola tenis dengan telapak tangan yang terbuka. Jadi ketika kita memegang bola tidak dieratkan ya, tidak dicengkeram itu bola, tapi telapak tangan itu dibuka selebar-lebarnya ya, dibuka lebar ya, terbuka maksudnya. Dan tangan kanan memegang bat untuk memukul dengan arah lurus ke depan. Terus yang ketiga, jika sudah siap, lambungkan bola ke atas, lalu ayunkan bat saat bola sudah berada di luar atau sudah berada lurus dengan permukaan bola. Jadi ketika pada saat kita ingin memukul bola, kita lemparkan dulu bola ke arah depan ya, lambungkan bola ke atas. Lalu pada saat kita mengayunkan, jika bola berada lurus dengan permukaan bola atau bat sudah berada lurus. Jangan pada saat dilambungkan ke atas, pada saat sudah di atas sudah dipukul, tidak ya. Biarkan dulu bola turun, baru kita ayun batnya ya. Ya. Jadi pukulan forehand ini, servis forehand ini meskipun ya dikatakan terbilang cukup simpel, namun masih saja ada yang melakukan kesalahan saat melakukan servis forehand ya. Kesalahan tersebut diantaranya badan yang terlalu kaku, cara memegang karet bat tenis meja yang keliru, sentuhan bat yang tidak akurat, posisi kaki yang tidak seimbang, dan lambungan bola yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Itu bisa saja bisa mengalami kesalahan-kesalahan dalam melakukan servis dalam permainan tenis meja. Terus yang kedua ada namanya teknik servis backhand. Ya, dalam teknik servis backhand ini ada cara-cara ya, kurang lebih sama. Yang pertama, berdiri tegak menghadap ke arah lawan.
sementara posisi kaki kanan lebih condong ke depan. Jadi ketika perbedaannya dengan kaki forehand, itu posisi kaki itu ditekuk. Jika backhand, bagaimana posisi kaki itu lebih condong ke depan, entah kaki kiri atau kaki kanan. Ya, kalau kita terus pastikan tangan kanan dalam posisi menyilang di samping badan saat memegang bat. Ya, kalau kita memegang bat menggunakan tangan kanan, otomatis kaki kanan itu berada di depan, ya. Nah, ketika tangan yang memegang bat adalah tangan kiri, otomatis kaki kiri yang berada condong lebih ke depan. Oke. Selanjutnya tangan kiri diposisikan memegang bola dengan arah sejajar dengan dada. Ya. Terus jika sudah siap, ayunkan bat ke arah depan sehingga bola bisa memantul dan menyeberangi net dengan sempurna. Nah, pastikan tangan kanan ini pada saat ingin memukul atau ingin melakukan servis backhand, itu dia posisi menyilang, ya, berada di samping badan. Jadi dia menyilang. Pada saat kita servis. Ya, jadi posisinya beda pada saat kita forehand, dia itu berada di luar badan, ya. Nah, maksudnya di sebelah kanan badan kita atau di sebelah kiri badan kita ketika kita memegang bat menggunakan tangan kiri. Tapi ketika kita menggunakan tangan kanan, ya, dia posisinya itu menyilang dari arah samping kiri ke arah kanan. Jadi pukulan servis backhand itu adalah pukulan menyilang, ya, menyilang. Oke, anak-anakku sekalian. Ya, jadi selain kedua teknik di atas, ada teknik forehand dan backhand. Ada beberapa gerakan yang perlu diperhatikan, ya, yang pada saat bermain tenis meja. Yaitu gerakan-gerakannya yang satu ini sangat penting, yang harus melakukan servis baik forehand maupun backhand bisa berjalan dengan baik. Adapun gerakan-gerakan yang harus diperhatikan yaitu memang harus pandangan itu fokus ke lemparan bola atas, ya. Jadi pada saat kita mengayunkan bola ke atas, kita harus fokus, ya. Kapan ini bola akan jatuh dan kapan bola ini akan dilakukan pukulan, ya. Nah, terus bagaimana proses perkenaan bola, apakah pas atau tidak, ya, dengan bat. Setelah itu gerakan lanjutan, ya, bermain, ya. Jadi ini yang perlu Anda ketahui dalam permainan tenis meja, yaitu memang harus Anda itu harus tahu memang betul-betul bagaimana posisi yang sangat penting itu pada saat servis, ya, karena itu di situ awal atau mulanya dimulai sebuah permainan. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Jadi dalam tenis meja itu sendiri pasti akan ada aturan-aturan, ya. Semua permainan atau cabang olahraga, ya, diperlombakan pasti memiliki peraturan-peraturan, ya. Begitupun halnya di permainan tenis meja, ya. Oke, dalam permainan tenis meja ini ada namanya aturan-aturan, ya. Peraturan tenis meja, ya. Saya akan membacakan, ya, sambil Ananda itu melihat juga aturan-aturan apa saja yang ada dalam permainan tenis meja. Yang pertama, agar permainan tenis meja berjalan dalam tertib, setiap pemain harus mengikuti peraturan tenis meja yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pemain harus memukul bola dengan cara menyentuh papan pemukul atau bat. Kedua, pemain harus melakukan servis, itu pasti. Yang ketiga, penerima bola atau receive merupakan pemain yang memukul bola yang kedua dalam satu rally. Yang keempat, permainan diawasi oleh seorang wasit dan pembantu wasit. Jadi di tenis meja ada juga namanya wasit, ya. Jadi wasit ini yang melihat, ya, yang melihat atau yang menjadi pengadil lapangan, ya, yang menjadi pengadil dalam permainan tenis meja, ya. Yang melihat apakah sudah betul servisnya, apakah ada foul atau kesalahan dalam sebuah permainan tenis meja. Selanjutnya dalam permainan tenis meja atau pingpong, baik single ataupun double, ya, permainan ini dilakukan oleh satu orang. Jadi satu orang itu single, ya, single. Dua orang atau dua orang lawan dua itu namanya double, ya. Sama kayak bulu tangkis, ada namanya single ataupun double. Permainan tenis meja dapat dilakukan sebagai berikut. Ada namanya single ataupun single, putra ataupun putri itu disebut tunggal. Ada namanya double, putra atau putri atau ganda.
Ada double campuran yaitu ganda putra dan ganda dan putri. Nah, cara memukul bola adalah bola memantul dahulu 1 kali pada bidang meja sendiri, serta bola yang dipukul itu harus melewati net. Jadi pada saat kita memukul bola itu harus terpantul dulu, harus memantul terlebih dahulu 1 kali di bidang meja sendiri. Ya. Selanjutnya tidak boleh memukul bola langsung dan memukul bola yang telah memantul 2 kali. Jadi bola yang sudah memantul 2 kali di meja itu tidak boleh dipukul, ya, karena sudah in atau bola itu sudah masuk atau poin untuk lawan. Jadi bola itu cuma memantul 1 kali saja. Jadi bola pingpong itu cuma bisa memantul 1 kali saja lalu dipukul. Jangan menunggu sampai melenting 2 kali. Jadi jika melenting 2 kali itu sudah masuk atau skor untuk lawan. Ya. Jadi ada peraturan-peraturan khusus dalam permainan tenis meja, ya. Nah, peraturan khususnya itu memukul bola dilakukan dari belakang garis, ujung meja, bidang meja. Jadi memukul bola itu dilakukan dari belakang garis, bukan di lapangan, ya, dipukul. Kita memukul bola itu di belakang garis, ya, sama halnya bola voli ketika kita servis harus di luar garis, ya. Jadi memukul bola juga di tenis meja itu harus di luar garis atau di ujung garis. Yang kedua, bola harus terletak di atas telapak tangan yang terbuka, ya. Jadi 4 jari rapat dan ibu jari terbuka, ya. Jadi posisinya begini, ya, ketika kita ingin melambungkan bola. Yang ketiga, pada waktu akan melakukan atau memukul bola, bola itu harus dilambungkan dahulu baru dipukul. Jadi servis tidak sah ketika bola tidak dilambungkan ke atas, ya. Jadi sahnya permainan atau sahnya servis itu pada saat memukul bola itu bola harus dilambungkan ke arah atas, ya. Bola yang dipukul harus jatuh dulu pada bidang meja sendiri baru jatuh ke bidang meja lawan dengan melalui set atau jaring. Jadi itu tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi bola yang dipukul harus jatuh terlebih dahulu. Jangan belum jatuh di bidang kita baru kita pukul, itu salah. Nah, beda kalau tenis lapangan. Tenis lapangan itu biar tidak melenting, bisa kita pukul. Kalau tenis meja, nah, bola itu harus melenting dulu 1 kali baru kita bisa memukul bola dan bisa melalui net atau jarak atau jaring. Terus yang kelima, bola yang dipukul pada waktu servis kemudian menyentuh net dan masuk pada bidang meja lawan harus diulang. Jadi ketika kita melakukan servis, ya, dan menyentuh net, ya, tapi masuk di bidang meja lawan itu harus diulang. Jadi ketika kita servis harus melewati betul-betul net, ya. Melewati net tapi tidak menyentuh net, tapi melewati net. Oke. Servis untuk double harus dilakukan di sebelah kanan serta jatuhnya bola ke bidang lawan harus diagonal atau silang. Jadi ketika saya servis double, saya melakukan di sebelah kanan dan bolanya itu harus menyilang. Yang harus terima itu adalah yang berada di sebelah kanan juga, lawan yang berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Jadi pada permainan double, kode pemain mengembalikan bola bergantian. Jadi bukan hanya tidak seperti halnya bulu tangkis, ya, kita bisa memukul. Kalau misalnya double kita bisa memukul sampai berkali-kali. Jadi kalau tidak bergantian, ya, di mana bola itu tertuju kita pukul, itu beda halnya permainan doublenya tenis meja. Itu kode pemain harus mengembalikan bola secara bergantian. Ketika si A sudah mengembalikan bola selanjutnya itu harus dikembalikan oleh si B. Jadi dia bergantian, ya. Bola memang sulit kalau ganda, ya, ganda pada permainan tenis meja. Ya. Jadi ini adalah urutan servis, ya, urutan servis untuk pemain double atau ganda. Jadi urutan servis untuk double adalah pemain A. Jadi A1 memukul diterima oleh B1. Nah, pemain B1 memukul diterima oleh A2. Nah, ini menyilang ini, ya. Terus pemain A2 memukul diterima oleh B2. Nah, ini menyilang juga ini. Terus pemain B2, ya. Ya.
pemain B2 memukul diterima oleh A1. Nah, itu begitulah seterusnya saling bergantian. Jadi dia itu menyilang terus, jadi menyilang ya. Jadi bola sini ke sini menyilang, yang sisi B1 diterima oleh A2. A1 diterima oleh B1. Nah, itu begitu seterusnya. Anak-anak ya. Jadi itu adalah urutan servis dalam permainan tenis meja. Bagaimana cara mendapatkan nilai skor ya? Jadi dalam permainan tenis meja itu ada namanya cara mendapatkan nilai skor. Yang pertama, misalnya pemain ini kehilangan nilai ya. Jadi bagaimana dihitung atau bagaimana kita pada saat kita kehilangan poin, bagaimana sih pada saat kita kehilangan poin? Ini nanti akan dijelaskan. Yang pertama, ia gagal membuat servis yang sempurna atau servisnya tidak masuk. Kita bisa kehilangan nilai atau skor. Yang kedua, lawan membuat servis yang sempurna atau kita tidak bisa mengembalikan bola dengan sempurna. Itu juga menjadi salah satu alasan ketika kita kehilangan nilai. Yang ketiga, jika bat, pemukul atau apa saja menyentuh net atau tiang net pada bola jadi bat, ini tidak boleh menyentuh net ya. Nah, permainan in play atau poin untuk lawan atau nilai untuk lawan. Terus yang keempat, jika bat, pemukul apa saja yang dipakai atau dibawanya menggerakkan bidang permainan. Jadi ini bat tidak boleh menyentuh meja. Jadi ketika bat pada saat permainan itu menyentuh meja, ya permainan itu in play atau nilai untuk lawan. Yang ketiga, jika tangan, yang kelima, jika tangannya bebas menyentuh bidang permainan atau meja pada waktu bola dalam permainan. Jadi tangan ya, ketika kita memegang bat menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menyentuh meja, itu adalah nilai untuk lawan. Jadi di situ posisinya kita kehilangan poin ya. Nah, itu foul juga, pelanggaran ya, itu tidak diperbolehkan. Bat menyentuh net, bat menyentuh meja, tangan menyentuh meja, itu tidak diperbolehkan dalam permainan tenis meja. Bagaimana perhitungan nilai poin ya? Jadi perhitungan nilai poin itu ada di situ poin 1, 2 dan 3, 4. Ya, kesimpulannya di situ pada saat permainan satu set akan berakhir, salah satu pemain pasangan yang sudah mencapai 11 poin. Jadi sistem poin di tenis meja itu sampai 11 poin saja. Jadi pemain dinyatakan sebagai pemenang jika poin sudah mencapai 3 atau 4 kali. Maksudnya 3 kali set atau 4 kali set ya, 3 set kemenangan atau 4 kali kemenangan. Misalnya 1-3 atau 2-4 1-4 itu sudah menang ya. Jadi jika terjadi dance ya atau jus misalnya 11-11 ya, itu permainan berakhir jika nilainya berselisih 2 poin. Misalnya 13-11 atau 15-17. Jadi ketika poinnya misalnya 10 sama ya, atau 11-11 ya, itu akan dilakukan bagaimana ada selisih 2 ya, ada selisih 2 sehingga permainan itu berakhir. Jadi kalau misalnya 10 sama jus ya, bukan siapa dulu yang mencapai 11, tidak ya. Jadi ketika 11 atau 10 sama ya, ketika pemain dinyatakan menang ketika poin itu misalnya 12-10 atau selisih 2 poin. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana cara bermain tenis meja ya. Jadi bermain tenis meja itu ada namanya perorangan atau tunggal atau berpasangan atau ganda. Ya. Yang saya ingin jelaskan di sini bagaimana permainan ganda. Jadi permainan ganda ini setiap bola mati akan menghasilkan nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian jika pemain telah mencapai poin kelipatan 5. Jadi servis itu jadi setiap pemain itu biasanya melakukan servis sampai 5 kali. Mau itu pukulannya masuk, mau servisnya itu masuk ataupun servisnya itu tidak masuk, dia harus mencapai kelipatan 5 ya. Jadi misalnya dia servis sampai 5 kali. Terus pemain menerima bola dari lawan secara bergantian. Ini kalau ganda jadi bergantian ya, seperti tadi.
Pemegang servis hanya bisa melemparkan bola ke ruang kamar dari sebelah kanan pemain lawan. Jadi dari sebelah kanan saya servis, pemain servis harus bola yang dilemparkan itu harus ke ruang kamar sebelah kanan. Tidak boleh saya servis di sebelah kanan yang saya kasih ruang kiri, itu tidak boleh. Ya. Bagaimana permainan tunggal ya? Jadi permainan tunggal itu, jadi setiap bola mati akan menghasilkan sama ya, nilai 1 poin. Servis dilakukan secara bergantian jika pemain sudah mencapai poin kelipatan 5. Terus pemegang servis bola memukul bola dari semua penjuru. Jadi beda halnya tadi dengan tunggal. Jadi beda halnya tadi dengan permainan ganda, maksud saya tunggal. Kalau tunggal ini bisa dia melakukan servis di berbagai penjuru lapangan. Dia bisa di tengah, dia bisa di kanan, dia bisa di kiri. Beda halnya tadi di permainan ganda ya, atau double. Ya, peraturan-peraturan khusus ya, pasti ada peraturan khusus bagaimana ketika kita memulai sebuah permainan ya, permainan kita harus pasti halnya kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan terlebih dahulu, ada namanya ofisial ya, ofisial yang melakukan bagiannya, yaitu pemain belum dapat giliran bermain yang mengatur ya. Jadi ada ofisial itu yang mengatur pemain itu bermain ya. Nah, kapan gilirannya si ini, kapan giliran si pemain A dan si B ya. Itu semua diatur oleh bagian ofisial ya. Jadi sebelum bertanding ada pemain diberikan waktu untuk bersiap selama 5 menit. Jadi biasanya ketika 10 menit pemain belum ada datang, bisa dinyatakan atau ditentukan pemain itu kalah. Terus peraturan permainan pada waktu bertanding itu apabila pemain tidak dapat menyelesaikan permainan dalam waktu 15 menit. Terus ada juga namanya di sini protes. Protes dapat dilakukan dengan ketentuan ya yang telah dilakukan oleh panitia. Ya. Terus dalam pertandingan yang mengalami gangguan seperti mati lampu, cedera atau sebagainya, maka panitia berhak menghentikan permainan ya atau pertandingan. Oke, anak-anakku sekalian ya. Jadi tenis meja ini ya selain sebagai cabang olahraga ya yang dipertandingkan, tenis meja juga banyak dimainkan sebagai kegiatan rekreasi bersama keluarga atau bersama lingkungan masyarakat sekitar ya. Contohnya itu seperti halnya ketika 17 Agustus banyak hal-hal maksudnya perlombaan tenis meja itu yang diperlombakan. Karena itu tidak ada salahnya anak-anakku sekalian mengetahui selak-beluk seputar tenis meja agar permainan menjadi lebih seru ya. Anak-anakku sekalian ya yang perlu saya perhatikan, yang perlu saya Ananda ingat ya. Saya minta tolong kepada Ananda kelas 9 ya, pada saat menjawab LKPD itu benar-benar betul menjawab, jangan asal menjawab LKPD ya. Karena bisa saja atau hanya bisa saja ya jawaban yang ada di LKPD itu ada di seputar video yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Jangan asal mengerjakan saja ya. Jadi perhatikan ya, tolong juga materinya diperhatikan supaya Anda itu bisa menjawab jawaban dengan benar ya. Dan Anda-aku sekalian, saya minta tolong juga partisipasinya dalam live streaming. Karena ketika Ananda tidak mencantumkan nama dan kelas di live chat, Ananda dikatakan alpha meskipun melihat videonya atau mengerjakan LKPD. Ananda itu dikatakan alpha ketika tidak menulis nama dan kelas di kolom komentar chat, di kolom komentar chat. Karena itu adalah salah satu hal yang wajib yang Ananda lakukan ya, karena absensi itu dilihat dari live chat Ananda pada saat live streaming. Jadi Ananda itu harus selalu mengikuti live streaming setiap harinya dari hari Kamis dan hari Senin sampai hari Kamis. Oke Anandaku sekalian ya, yang belum jelas tentang materi tenis meja bisa menyaksikan ulang ya video-video yang saya sampaikan hari ini, bisa melihat dari awal. Oh ini yang dimaksud oleh Pak Ari ya, pukulan ini ya. Jadi bagaimana tadi yang saya jelaskan, pertama bagaimana teknik cara memegang net, bagaimana teknik servis ya, dan bagaimana pukulan ya, atau peraturan-peraturan dalam permainan tenis meja itu
Ananda itu harus ketahui semua bagaimana itu apa induk olahraga Indonesia, olahraga tenis meja, apa induk cabang olahraga tenis meja di dunia. Itu Ananda semua perlu ketahui berapa berat bola tenis meja, berapa luas lapangan, berapa panjang lapangan, berapa tinggi net lapangan tenis meja. Itu Ananda itu juga harus semua pelajari ya, Anda harus ketahui. Oke Anandaku sekalian ya. Jadi saya doakan Anda di rumah selalu sehat ya, selalu sehat, walafiat ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan Anandaku sekalian ya. Dan jangan lupa selalu berolahraga ringan ketika berada di rumah ya. Jangan lebih banyak begadangnya, bermain gamenya dibandingkan belajarnya. Jadi hari ini saya perlu ingatkan Ananda ada 3 materi pembelajaran. 3 materi pembelajaran itu hari ini Ananda itu harus kerjakan, jangan ditunda-tunda. Oke Anandaku sekalian, jangan lupa berolahraga di rumah karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Ya. Oke Anandaku sekalian, jaga terus kesehatannya ya. Tetap semangat, terus belajar ya. Karena kalian ini sudah berada di penghujung ya. Detik-detik terakhir ya, di penghujung pembelajaran ya. Kalian ini sudah ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke anak-anakku sekalian, cukup ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.